Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini sampai di hari keempat, belajar dari kehidupan Ehud. Judul renungan kita adalah Siap Melangkah. Terambil dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Seorang anak balita yang adalah anak hamba Tuhan bertanya kepada ayahnya, "Yah, kok membeli sabit dan cangkul untuk apa? Bukankah ayah biasanya membeli buku dan membacanya?" Anak itu tidak tahu bahwa ayahnya telah menerima kepercayaan dari majelis gereja untuk mengelola sebidang tanah demi mendukung kehidupan jasmaninya. Mungkin saja pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan balita itu kita ajukan ketika kita membaca Hakim-Hakim 3 ayat 16 yang berbunyi, "Mengapa Ehud membuat pedang yang bermata dua? Untuk apa? Bukankah dia seorang kurir?" Tidak ada penjelasan mengapa si kurir ini membuat pedang. Hanya pernyataan berikut yang membuat kita tahu alasannya. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari hal ini. Pertama, Ehud meyakini pilihan Tuhan atas dirinya untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Sangat mungkin orang lain tidak menyadari akan hal ini. Matthew Henry berkata, jika dia yakin bahwa Tuhan meminta dia melakukannya, dia yakin dia bisa melakukannya dan dia akan melakukannya. Karena perintah dari Tuhan cukup untuk membawa kita keluar dan membawa kita baik melawan hati nurani kita maupun melawan seluruh dunia. Pada kenyataannya, Ehud melakukan perintah Tuhan tersebut, dan itu artinya bahwa Ehud meyakini kalau Tuhan sungguh-sungguh memilihnya. Yang kedua, Ehud tahu apa yang harus dilakukannya di awal perjuangannya bersama bangsanya. Untuk melawan Eglon dan bangsa Moab secara frontal dan mendadak sepertinya bukanlah tindakan yang bijaksana, sebab bangsa Israel tidak lebih siap dibandingkan dengan Eglon dan bangsa Moab yang memang sudah siap secara fisik dan mental. Itulah sebabnya Ehud bersiap untuk mengalahkan satu orang yang menjadi pentolannya terlebih dahulu, yaitu Eglon. Yang ketiga, berkaitan dengan pedang yang dibuat Ehud. Matthew Henry menjelaskan bahwa ia membayangkan kematian sang tiran ini muncul dalam persiapan yang ia buat dari sebuah senjata untuk tujuan tersebut. Sebuah pedang pendek
yang mungkin dengan mudah disembunyikan di bawah pakaiannya. Beberapa ahli sependapat mengenai kalimat "disandangnyalah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya", yaitu pedang itu tidak akan terlihat, namun Ehud, si kidal itu, akan lebih mudah menghunusnya. Ketiga hal tersebut sangat gamblang menjelaskan kepada kita bahwa Ehud sudah benar-benar siap melangkah untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan. Sebelum kita memulai sebuah pelayanan baru atau pekerjaan baru, hal yang terpenting adalah kita harus yakin kalau pelayanan atau pekerjaan baru itu memang cocok untuk kita dan merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan hal-hal yang mendukung untuk kita bisa mengerjakan pelayanan atau pekerjaan baru tersebut. Persiapan yang matang akan menghindarkan kita dari kesalahan yang fatal. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami bisa mempersiapkan diri kami guna melakukan pelayanan dan pekerjaan kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Tuhan, tunjukkan kepada kami rencana dan jalan-jalan-Mu yang Engkau persiapkan bagi kami, karena Tuhan punya rencana besar untuk masing-masing kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami sepanjang malam ini. Kami percaya kami aman dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam sehati.